Hello traders, selamat datang kembali di update DVD Ultimate Technical Analysis for Profitable Trading. So, hari ini kita akan membahas tentang moving average ya. Buat teman-teman yang sudah mempelajari moving average itu ada di chapter 4. Jadi hari ini kita akan memberikan beberapa konsep refreshment tentang bagaimana kita akan membahas moving average dan apa saja yang harus diperhatikan ya ketika kita melihat moving average agar profit kita lebih optimal. Oke, langsung saja kita akan memulai untuk membahas tentang moving average. Oke, rekan-rekan, kita sekarang sedang melihat chart gold dan kita akan membahas tentang moving average ya. Jadi perlu teman-teman perhatikan bahwa saya selalu menggunakan exponential moving average 21.34 dalam hal ini dan satu lagi 90. Ini setupnya seperti ini dan ini berlaku di semua time frame pada umumnya. Tidak harus Anda spesifik time frame berapa. Nah, sebagai refreshment yang ingin saya sampaikan adalah Anda harus melihat dengan sangat jelas bahwa di dalam pergerakan harga itu, selama harga itu bisa naik di atas moving average dan kemudian moving average-nya range-nya cukup lebar seperti ini, itu adalah satu benefit ya untuk kita di dalam trading. Jadi itu cukup jelas bahwa harga kuat menanjak naik terus. Nah, kalau kita perhatikan sekarang misalnya ada yang namanya cross, dead cross maupun golden cross. Ini di daily chart. Saya biasanya menggunakan daily atau H4. Pada saat terjadi cross, baik itu dead cross ataupun golden cross ya. Kalau dead cross kayak begini nih dari atas ke bawah. Nah, biasanya kepala cangkul pertama ini yang akan menjadi sebuah ciri-ciri bahwa ini adalah secondary reaction, kemudian dia akan melanjutkan penurunannya. Jadi secara saya trading itu kebanyakan kita melihat dulu arah trennya. Misalnya ini awalnya naik, terus kemudian dia mengalami flat sideways ya, kelihatan jelas membentuk seperti triangle kayak begini. Nah, terus pada saat kita lihat posisi triangle ini, ternyata dia cross di sini dan harga masuk di bawah moving average kayak begini kan, dia tenggelam ke bawah, lalu membentuk secondary reaction. Pada saat dia membentuk secondary reaction yang pertama kayak begini ya, dia naik, ini seharusnya bisa turun lagi. Dan ini termasuk dalam hitungan yang cukup fresh. Ya. Ini buat teman-teman yang belum punya DVD Money Magnet bisa beli karena itu ada satu DVD yang cukup baik sekali untuk ngebahas tentang trend direction dengan menggunakan moving average dan itu gampang banget bisa langsung applicable. Nah, kali ini di update ultimate saya sedikit tambahkan bahwa pada saat market mengalami satu konsolidasi seperti yang di atas ini terus kemudian dia turun ke bawah, lalu kemudian dia membentuk secondary reaction dan kita sedang menunggu sebenarnya karena ini atasnya udah dead cross nih sebenarnya kan. Kalau dia memang lanjut sideways dia akan terus muter. Makanya dalam posisi seperti ini saya biasakan menunggu ya. Ini di H4 karena ini terlihat ini baru mengalami satu dead cross walaupun ini di daily chartnya kalau kita perhatikan seakan-akan dia memang mau naik ya. Karena kan dia habis terpental di moving average dan lanjut naik. Tapi daily mungkin dia bisa turun dulu. Kan ini belum habis harinya. Dari 1562 mungkin turun dulu sampai 1557 baru nanti dia akan naik ke atas. Ya, itu hubungan antara dua time frame dan yang kita perhatikan di sini karena H4-nya sudah mengalami sebuah dead cross, ini memang terjadi false break, ini membentuk kepala cangkul lalu dia turun. Kita lihat di sini ada 1565, jadi masih memiliki 30 pips lagi baru dia bisa turun ya. Nah, setelah itu baru saya mikirin, oke, saya akan cari posisi sell dengan menggunakan time frame yang lebih kecil. Ya, biasanya kalau di sini saya akan mencari support resistance ya, pastinya. Dan kita lihat di sini ada resistance yang cukup kuat ditembus lalu candle-nya konsolidasi. Saya akan menunggu munculnya inside bar. Kenapa? Karena kalau sudah muncul inside bar biasanya kita baru bisa entry dengan baik ya. Jadi kita lihat dulu di sini ada inside bar atau tidak. Sini belum ada inside bar. Jadi posisinya yang saya perhatikan adalah kita mesti entry dengan trigger ya, waktu harga berada di area resisten. Nah, kita lihat apakah berada di area resisten. Dalam kita melihat target atasnya, berarti di sini ada resisten nih, ada 1565 di sini ya. Dari
support yang menjadi resisten di sini. Dan kemudian di sini juga. Nah, di area ini nih. Berarti kalau seperti ini kita belum menemukan adanya pergerakan harga yang bisa turun, oke? Jadi jangan sell, walaupun memang terbukti di H4-nya dia mengalami dead cross. Ini fungsi daripada moving average. Ini mengalami dead cross sudah dari atas. Jadi kita lebih baik menunggu, apalagi ini candle H4-nya baru ganti ya. Jadi pada saat di sini nanti dia bikin ekor atau inside bar, terus dia tembus di bawah 1554, bisa jadi dia baru running di situ. Oleh karena itu, saya biasanya sangat berhati-hati tidak akan mendahului sebelum muncul jelas terjadi reversal. Baik di H1-nya juga kelihatan kan, ini harga mendekati EMA 90-nya. Memang tidak ada reversal candle, dan ini menarik kalau terjadi inside bar, maka di bawah 1558 ini bisa kita entry. Oke, jadi itu update kepada Anda. Carilah reversal dari yang awalnya bull ke bear ke bull. Kalau misalnya baru mulai trading, sudah lama break gitu ya, kita cari dulu posisinya bagaimana, apakah harga itu baru cross atau tidak. Misalnya kayak begini dia baru cross, setelah dia baru golden cross, biarin harganya naik, lalu tunggu secondary reaction-nya, baru kita bisa entry. Jangan waktu baru setelah cross terus pas buka monitor harga udah di atas di sini, misalnya setelah cross di sini Anda langsung melakukan buy, nanti nyangkut di bawah ke bawah. Jadi selalu kita entry ketika harga membentuk secondary reaction dan baru saja fresh daripada crossing moving average-nya. Oke? Selamat menikmati dan sampai ketemu lagi di update yang selanjutnya.